Sehat dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Hairul Usman, SSI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Diki Surya Edi Masihotang, NIM saya 42131121044. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika di kelas B Stambuk 2021. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi tugas UTS saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Topik yang saya angkat ialah fase perkembangan anak-anak dan remaja, konsep dasar pendidikan, dan hubungan perkembangan dengan konsep dasar pendidikan. Mari kita simak penjelasannya. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya perkembangan di dalam dirinya, terkhusus pada anak-anak dan remaja. Pada setiap perkembangannya pasti memiliki fasenya masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fase perkembangan pada anak. Seperti yang kita tahu, fase perkembangan pada anak ada 5 fase penting. Fase pertama ialah fase tengkurap. Pada usia di bawah 6 bulan atau tepatnya 3 sampai 4 bulan, bayi mengalami fase pertama yang penting dalam perkembangan dirinya. Fase ini merupakan fase yang penting karena bayi sudah dapat menggerakkan badannya untuk tengkurap dari posisi terlentang. Untuk fase selanjutnya atau fase kedua, bayi mengalami fase duduk. Pada fase ini berlangsung ketika memasuki 6-7 bulan. Bayi sudah terlihat mampu untuk duduk meskipun belum tegap dan terkadang terjatuh. Pada usia tersebut, tulang leher dan tulang punggung sudah semakin kuat. Selanjutnya, anak memasuki fase ketiga atau fase merangkak. Pada rentang usia 6-10 bulan, bayi biasanya sudah bisa merangkak. Bayi semakin paham bagaimana cara menjaga keseimbangan. Ketika bayi sudah mempunyai keseimbangan yang lebih baik, maka bayi yang tadinya duduk dapat merangkak atau dapat belajar merangkak. Perkembangan motorik bayi pada fase ini sangatlah penting karena dapat melatihnya bergerak atau menggerakkan lengan dan kakinya secara bersamaan. Kemudian ada fase berjalan. Pada fase ini, masing-masing anak memiliki waktu yang berbeda untuk dapat berjalan. Ada anak yang genap 1 tahun sudah bisa berjalan, dan ada yang setelah mencapai 2 tahun baru bisa berjalan. Ada cara-cara orang tua untuk memacu anaknya untuk bisa berjalan. Contohnya, orang tua melatih anaknya berjalan dengan cara memegang kedua tangannya atau yang sering disebut dikita. Dan ada pula orang tua yang memberi anaknya mainan yang dapat didorong agar anak senang dan memacu anak itu berjalan dengan sendirinya. Nah, fase terakhir pada perkembangan anak ialah fase melompat. Pada umumnya, anak yang dapat melompat memiliki usia atau rentang usia antara 2 tahun sampai 3 tahun. Setelah anak dapat berjalan, mereka akan mulai mengangkat 1 kaki dan dari tanah pada saat yang sama. Kemudian mereka berlatih tanpa menapakkan kakinya ke tanah. Perlu diingat, fase yang melewati umur 1 tahun merupakan fase yang sangat penting karena kemampuan belajar
perkembangan anak mulai meningkat secara drastis, maka perlu perhatian ekstra dari orang tuanya. Setelah kita mendengar penjelasan tentang fase perkembangan pada anak, maka dapat kita beralih kepada fase perkembangan pada remaja. Melansir dari Association of Maternal and Child Health Programs, penelitian menyebutkan ada 3 fase remaja menurut atau berdasarkan tahap perkembangan usia, yaitu fase remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir atau menuju dewasa. Fase pertama pada perkembangan remaja yang disebut fase remaja awal. Fase remaja awal terjadi pada rentang usia 10 sampai 13 tahun. Pada fase ini, remaja tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Remaja mulai memperhatikan pencemaran dan sudah mengalami mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi pada remaja perempuan. Pada fase remaja awal, remaja juga lebih memperhatikan penampilannya sendiri. Kemudian ada fase remaja pertengahan. Fase remaja pertengahan terjadi pada rentang usia 14 sampai 17 tahun. Pada fase ini, pertumbuhan remaja berjalan dengan lebih cepat. Pada laki-laki mengalami tubuh semakin tinggi dan berat, dan pada perempuan mengalami menstruasi yang teratur. Fase terakhir dari fase perkembangan remaja ialah fase remaja akhir. Fase remaja akhir berlangsung pada rentang usia 18 sampai 24 tahun. Remaja mengalami perubahan yang lebih banyak di dalam dirinya. Bukan hanya fisik, namun cara berpikirnya juga berbeda. Remaja mulai mampu mengendalikan emosional dalam dirinya, merencanakan masa depan, dan mengatur dirinya sendiri tanpa mengikuti instruksi atau kehendak orang lain. Baiklah, kita beralih kepada materi konsep dasar pendidikan. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memberi pengalaman-pengalaman terprogram dalam bentuk pendidikan formal, informal, atau non-formal yang bertujuan untuk optimalisasi kemampuan seseorang. Maka dari itu, konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengendalikan diri, kepribadian yang baik, memiliki kecerdasan yang luas, memiliki akhlak mulia, serta mengembangkan potensi-potensi yang diminati atau sesuai dengan bakatnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara perkembangan dengan konsep dasar pendidikan. Hubungan perkembangan dengan konsep dasar pendidikan ialah konsep dasar pendidikan mengupayakan untuk terwujudnya kegiatan belajar yang memacu anak atau remaja dalam mengembangkan potensi dirinya, baik itu secara intelektual, emosional, akhlak, ataupun bakat yang diminatinya. Dengan konsep dasar pendidikan, remaja dan anak lebih terarah dan lebih mudah untuk mencapai suatu keberhasilan dalam perkembangannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.